Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Hari ini pembahasan kita mengenai mari hidup sederhana. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa pada hari ini. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini sikap sederhana sebagai cermin dari iman. Kedua, memiliki sikap sederhana sebagai implementasi sikap sederhana bagian dari cermin iman. Ketiga, menjelaskan makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mencontohkan sikap hidup sederhana dalam hidup sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian peta konsep, ini ada tiga ya. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Kemudian bagian hidup sederhana. Kemudian yang terakhir adalah lapang dengan ikhlas berbaik. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Situ kalian bisa melihat ada rumah sebelah kiri dan rumah sebelah kanan. Kemudian di bawah ada warung makan. Nah, kira-kira mana nih ya yang menunjukkan sikap sederhana atau yang menunjukkan kesederhanaan? Yang sebelah kiri atas atau yang sebelah kanan? Nah, kalian bisa melihat ya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat perbedaan antara kesederhanaan dan kemewahan. Sebetulnya apa sih kesederhanaan itu? Mari sama-sama kita simak pengertian dari kesederhanaan atau sederhana. Ya, sederhana menurut Al-Quran adalah hidup sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Dalam Islam kita diperintahkan untuk hidup sederhana, berpakaian yang sederhana, makan yang sederhana, kemudian pola hidup yang sederhana. Contoh sikap sederhana apa saja? Nih, lihat ya, kita sama-sama melihat contoh hidup sederhana. Contoh misal ketika kita makan yang kita makan cukuplah untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Makanan kita makan jangan dilihat dari mahal harganya atau mungkin sedang viral misalnya ya. Jadi harus dilihat dari segi kebutuhan tubuh kita, jangan melihat makanan dari segi harganya. Yang kedua, misalnya ketika kalian berpakaian, maka berpakaianlah sewajarnya juga. Yang penting menutup aurat, bukan karena mahalnya baju atau karena trennya baju. Kita harus meniru kesederhanaan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Rasulullah tidur hanya beralaskan tikar, dan ketika beliau bangun, pipi beliau terlihat ada bekas tikar di pipinya. Bahkan seperti itu kesederhanaan Rasulullah SAW. Apa sih keuntungan hidup sederhana itu? Yang pertama, hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran Islam. Ketika kita mengajarkan ajaran Islam, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan untuk berlaku boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati loh. Kemudian yang keempat, orang yang hidup sederhana itu tidak akan ditimpa penyakit resah ataupun gelisah. Yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, itulah keuntungan hidup sederhana. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat
belajar, dan sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.